Yang saya perhatikan tuh tadi ada perahu, kapal-kapal ya seperti kapal perahu gitu ya. Kapal-kapal yang antar pulau gitu ya, yang harus diperhatikan karena ada perahu yang saya lihat tenggelam. Dan ini karena diakibatkan karena banyaknya manusia yang terlampau padat masuk di perahu tersebut dan melebihi kuota. Saya ngeliat kayaknya ini ada bakal ketahuan skandal gitu dengan seorang tokoh ya. Itu kayaknya lumayan menggemparkan lah berita itu. Di dalam namanya kayaknya ada huruf C. Ada artis-artis ini yang tiba-tiba ini juga yang kita tidak ketahui, itu banyak yang sakit mendadak, sakit kronis parah. Menjelang akhir tahun 2023, ada suasana tak biasa di jagat halus. Anasir negatif memberi aba-aba untuk muncul mewarnai tahun 2024. Semesta yang sedang tidak menentu memicu terjadinya banyak bencana alam. Sementara itu, 2024 yang menjadi tahun politik dicemaskan akan berhawa panas. Tapi Panglima Langit memastikan bahwa tidak akan terjadi pergolakan akibat perselisihan pemilu. Tapi yang paling mengejutkan tentu saja prediksi Kinanda yang melihat akan banyak artis meninggal secara mendadak. Benarkah demikian? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mendekati bulan Pamungkas tahun 2023, suasana alam sedang menuju ke situasi tak menentu. Iklim akan membawa persoalan sebab bisa memicu peristiwa-peristiwa alam yang luar biasa. Lewat penglihatan batinnya, Dion Prabowo menengarai akan ada bencana-bencana yang tak terduga. Banjir yang bukan banjir biasa, tanah longsor yang tiba-tiba, atau pergolakan air laut yang mengakibatkan kecelakaan. Jadi kalau kita bicara kondisi alam, di tahun depan, ini akan terjadi ada suatu bencana yang tidak disangka-sangka. Bencana ini yang kita lihat adalah iklim. Iklim yang tidak beraturan, sehingga akan menimbulkan suatu banjir yang harus kita perhatikan. Dan banjir ini bukan banjir biasa, disertai angin. Bahkan di suatu tempat ada badai-badai yang luar biasa. Dan kalau kita lihat bukan hanya banjir, juga ada bencana-bencana lain. Seperti tanah longsor, terus tiba-tiba adanya kayak di daerah pelabuhan itu ya, kayak kapal-kapal. Itu sebenarnya harus perhatian juga karena ada angin-angin yang tidak sangka-sangka dia mendatangi daripada perahu-perahu. Laut pada tahun 2024 nanti akan memberi suasana yang tidak biasa, bergolak. Akibatnya banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan kelautan. Bencana kapal tenggelam adalah salah satu yang menakutkan. Sementara itu, dari angkasa juga mengirim sinyal untuk hati-hati. Sebab akan ada kecelakaan pesawat meski tidak memakan banyak korban. Yang saya perhatikan tuh tadi ada perahu, kapal-kapal ya seperti kapal perahu gitu ya.
kapal-kapal yang antar pulau gitu yang harus diperhatikan karena ada perahu yang saya lihat tenggelam. Dan ini karena diakibatkan karena banyaknya manusia yang terlampau padat masuk di perahu tersebut dan melebihi kuota di daerah-daerah timur lah, antara Lampung, Sumatera dan sekitarnya itu yang harus diperhatikan karena anginnya itu berbeda di situ. Kalau transportasi udara, ya saya lihat ada sesuatu yang harus diperhatikan nih, ada satu pesawatnya ini yang tidak disangka-sangka yang memang terjadinya ada kecelakaannya sifatnya karena kelalaian juga gitu. Ini di tahun 2024, tapi tidak begitu banyak menimbulkan korban lah itu ya. Tetapi yang kita lihat di perahu tadi ya. Tanda-tanda alam memang sedang menuju sesuatu yang tak menentu. Tapi Gion Prabowo memberi garis tegas untuk wilayah pesisir selatan, terutama di bagian barat yang berdekatan dengan Gunung Krakatau. Sementara itu, gunung-gunung yang menyambungkan Jawa Tengah dan Jawa Timur juga mesti diwaspadai. Apalagi Merapi yang jika erupsi bisa memicu gunung lain untuk ikut bergolak. Saya lebih memprediksi daerah-daerah ke selatan ya, khususnya di daerah tempat yang daerah yang sifatnya laut pinggir. Di situ ada Gunung Krakatau ya, yang mungkin harus diperhatikan. Saya lihat ada secara energi itu di daerah sana itu ada getaran kuat untuk adanya suatu bencana. Nah, ini harus diperhatikan. Dan yang pertama itu. Yang kedua, daerah gunung-gunung yang ada di pertengahan, seperti kayak gunung-gunung di daerah rangkaian antara Jawa Tengah ke Jawa Timur, tengah itu, seperti Semeru dan sebagainya, itu akan meletup-meletup juga di tahun 2024. Bahkan kalau saya lihat, gunung yang tadinya tidur, tiba-tiba membuat semacam membuat getaran. Tetapi yang kita harus perhatikan Gunung Merapi Yogyakarta. Nah, ini biasanya juga menimbulkan sesuatu yang secara eksplorasi dari dalam mahmanya juga lagi sedang meletup karena kondisi 2024 itu tahun panas. Alam semesta bergerak menuju fase yang tidak menentu di tahun 2024. Itu yang memicu banyak terjadinya bencana. Lalu bagaimana dengan suasana politik tahun 2024 yang merupakan tahun politik? Benarkah tahun depan juga akan terbongkar skandal seorang tokoh besar? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Jika Gion Prabowo memprediksi 2024 yang merupakan tahun politik akan ada suasana panas. Tidak demikian dengan Panglima Langit. Menurutnya, suasana panas masih dalam batas yang wajar, sehingga tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Gesekan antar pendukung calon presiden dan wakil presiden terjadi, tapi tidak sampai membahayakan keselamatan bangsa. Selebihnya, hiruk-pikuk pemilu masih akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau saya lihat tahun depan sih suasana baik-baik aja sih kalau dari segi perpolitikan yang saya lihat nih, yang saya prediksikan di tahun 2024. Ya kalau terjadi kesalahpahaman, kericuhan kecil, ya wajar sih ya. Sebenarnya bukan kerusuhan sih ya, wajar sih, masih mungkin lebih kurangnya masih seperti pemilu yang tahun lalu. Selain panggung politik yang memanas di tahun 2024,
adalah skandal seorang tokoh. Terbongkarnya skandal tersebut akan membuat gempar bukan hanya netizen, tapi juga publik secara luas. Beritanya menyebar kemana-mana dengan komentar-komentar yang pedas. Panglima Langit tidak berani menyebut identitasnya, tapi di dalam deretan nama tokoh tersebut ada huruf C. Kalau itu juga bakal ada yang saya lihat ya, terutama saya ngeliat kayaknya ini ada bakal ketahuan skandal gitu dengan mungkin seorang tokoh ya, seorang tokoh, dan itu kayaknya lumayan menggemparkan lah berita itu. Di dalam namanya kayaknya ada huruf C. Kayaknya selegram gitu ya. Selegram tapi ya sudah lumayan dikenal. Skandal public figure yang terbongkar diprediksi akan mengejutkan. Tapi yang tak kalah mengagetkan adalah sosok artis berinisial A yang kasus perselingkuhannya diungkap secara gamblang. Akibatnya, rumah tangga yang selama ini terlihat harmonis bukan hanya retak, tapi runtuh akibat perselingkuhan. Kalau kita berbicara mengenai perselingkuhan, perceraian, selagi dunia ini berdiri pasti yang namanya perselingkuhan, yang namanya perceraian itu selalu ada ya. Kalau kita meramalkan ada apakah ada atau tidak, menurut saya ada selalu. Tidak usah harus 2024, 2023 pun sampai detik ini pun saya rasa ada dan terus berjalan. Kalau saya lihat nanti ada inisial A sih yang bakal heboh, berpisah dan ketahuan berselingkuh ya Pak, mungkin ya seperti itu ya bahasanya ya. Tapi benarkah akan ada banyak artis meninggal secara mendadak? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Jika Panglima Langit memprediksi akan ada skandal yang terkuak, Kinanda justru melihat banyak selebriti yang tiba-tiba jatuh sakit. Kondisi ini semakin memprihatinkan, sebab tidak hanya satu atau dua, melainkan banyak. Belum lagi selebriti yang meninggal mendadak. Semua itu terjadi di tengah fenomena munculnya artis viral. Jadi kalau untuk urusan ke arah artis ya, dunia artis itu yang saya lihat nanti ada artis ini yang tiba-tiba ini juga yang kita tidak ketahui, itu banyak yang yang sakit mendadak, sakit kronis parah. Ada di kalangan entertain ini muncul artis-artis yang viral baru ya, muncul itu akan ada itu di dunia hiburan, di dunia musik ya gitu. Itu biasanya dari sosmed dia nanti naik, ada itu orang-orang baru gitu viral ya, seperti itu. Kinanda melihat alam Nusantara sedang bergolak. Itu yang mengakibatkan sejumlah bencana, mulai dari banjir hingga gempa bumi. Apalagi gunung-gunung di Indonesia bisa saling memberi pengaruh jika sedang erupsi. Dan bencana-bencana itu mulai terjadi saat memasuki pertengahan tahun
hingga tutup tahun. Dalam bencana alam ya, keadaan khususnya di Indonesia ya, itu pasti ada kejadian bencana alam yang saya lihat itu nanti sekitar bulan-bulan pertengahan lah. Saya tidak bisa sebutkan ya, karena ini kejadian alam semesta. Saya lihat tuh ada di tahun 2024 itu kejadiannya itu kurang lebih sekitar memasuki pertengahan tahun sampai akhir tahun seperti itu ya. Itu adalah gempa ya, gempa juga ada nanti di situ gempa, dan itu gempa ini juga ada sering terjadi khususnya di tanah Jawa ya, itu ada banyak terjadi gempa. Semesta yang sedang rentan memang diprediksi memicu terjadinya bencana alam. Tapi kini Anda melihat di luar semua itu tidak banyak yang perlu dicemaskan, termasuk peristiwa-peristiwa kecelakaan yang sering menjadi momok menakutkan. Sebab yang terjadi hanya kecelakaan-kecelakaan kecil yang lumrah, tak memakan korban jiwa. Untuk kecelakaan ya, musibah-musibah, saya rasa sih itu hal biasa ya, tidak ada yang ya mungkin biasa ya, tabrakan apa itu sih tidak ada yang penting, terlalu penting dan spesial sebenarnya ya. Tahun 2024 memang masih penuh misteri, tapi para praktisi spiritual sudah memberikan sinyal-sinyal tertentu seputar peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi. Tapi beruntunglah, sebab gelaran pesta demokrasi tidak memberi efek buruk yang menakutkan. Ramalan terjadinya kerusuhan sama sekali tidak terjadi. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.